Oke, saya mulai ya, perkuliahannya. Saat ini saya nggak tahu akademinya ini belum, udah bener atau belum ya? Masih error ya? Tadi saya udah koordinasi sama kampus, untuk absen tunggu sampai akademianya, udah bisa dipakai ya. Selama belum ya udah kita nggak usah absen dulu. Tadi sudah saya saya izin sedikit dulu untuk bukti bahwa memang perkuliahannya sudah mulai ya. Saya share di grup kalian aja. Sudah terlihat ya Word saya, kalau belum, bilang aja. Ya, hari ini, saya akan melanjutkan, regresi yang kemarin, hanya saja variabel yang digunakan itu untuk independen variabelnya adalah variabel yang bersifat kategorikal atau kualitatif. Nah, disebutnya variabel dummy. Dummy itu terkenal di orang-orang IT itu binary 01 ya. Jadi semua dikategorikan 01. Variabel dummy ya di sini berasal dari variabel yang berskala nominal ya dan ordinal. Jadi bisa nominal, bisa ordinal ya, bukan interval maupun rasio. Karena skala data tuh ada 4 ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk dummy dalam model regresi, X-nya tuh nggak semua bentuknya kuantitatif. Nah, di sini kode angka di dalam variabel dummy itu hanya ada 0 dan 1 ya. Nah, jadi kalau ada variabel dummy kategorikalnya sebanyak K ya, maka nanti kita akan membuat variabel dummy yaitu total kategori K minus 1 ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan mencoba untuk membuat ya variabel dummy dari sebuah model regresi. Jadi nanti kalau kalian ketemu ya kasus di perusahaan yang ingin melihat faktor-faktor mempengaruhi Y, tapi kalian tahu bahwa ada faktor yang bersifat kualitatif di sana, maka itu boleh dimasukkan sebagai dummy variabel. Ya, jadi nggak semuanya adalah variabel yang bersifat kuantitatif atau yang memiliki satuan, tapi juga bisa dalam bentuk kualitatif. Nah, contoh misalnya, bagaimana cara membuat variabel dummy? Contoh jenis kelamin. Jenis kelamin kategorinya hanya 2, laki-laki dan perempuan. Sehingga variabel dummy-nya cuma 1, yaitu dummy jenis kelamin, ya. Dimana kalau kita buat di sini kategori laki-laki kita anggap 0, perempuan 1. Nanti ya, Bu, kalau misalkan laki-laki 1, perempuan 0 boleh? Itu boleh, ya, boleh. Ya, itu bebas saja, ya, itu bebas. Namun perhatikan baik-baik, nanti koefisien regresi yang menempel pada dummy tersebut itu mempengaruhi interpretasinya, ya. Jadi artinya dalam model koefisien dummy jenis kelamin itu menggambarkan perbedaan rata-rata Y-nya, variabel dependennya antara jenis kelamin perempuan dengan laki-laki, yaitu 1 dibanding 0. Jadi kalau saya ganti satunya adalah laki-laki, perempuannya 0, maka di sini adalah perempuan dibanding laki-laki, ya, 1 dibanding 0. Ya, laki-laki dibanding perempuan kalau laki-lakinya 1. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kategorinya ada 4 ya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, nanti di salah satu kategori ini harus jadi pembandingnya. Nah, biasanya yang jadi pembanding adalah yang memiliki tingkatan paling rendah. Misalnya di sini SD. Maka SD ya, dummy variabelnya di sini untuk pendidikan karena kategorinya ada 4 ya. Di sini kategorinya ada 4, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka yang namanya banyaknya variabel dummy kan tadi rumusnya adalah banyaknya kategori dikurangi 1. Sehingga total variabel dummy ada 3. 1, 2, 3. Dummy SMP, dummy SMA, dummy perguruan tinggi. Lalu yang SD-nya kemana? SD-nya sebagai pembanding. Nanti ini dummy SMP dibanding yang lainnya yaitu SD, SMA juga banding SD, PT banding SD. Nah, seperti itu. Contoh ya soal dengan dummy.
Y-nya harga rumah juta, X1 luas rumah, ini kuantitatif, X2 jarak rumah dari pintu tol, ini kuantitatif, X3 adalah rumah baru dan rumah bekas, jadi dua kondisi. Kita kasih keterangan, 1 rumah baru, 0 rumah bekas. Misal dapat persamaan, Y sama dengan 2 plus 0,7 X1 luas rumah, min 0,82 jarak rumah dari pintu tol, dan 1,2 dummy. Dummy di sini kenapa ada cuma 1 variabel dummy-nya, karena kategorinya cuma 2. Jadi banyak kategori dikurangi 1 ya. Nah, kalau koefisien yang kuantitatif itu seperti biasa ya. Kalau luas rumahnya lebih besar atau naik 1 meter persegi misalnya, maka beda rata-ratanya ataupun naik ya harganya 0,7 juta rupiah. Kalau di sini jarak semakin dekat ya dengan pintu tol 1 meter persegi, misal 1 meter atau 1 kilometer, maka harganya dia akan kalau turun ya akan lebih tinggi 0,8 juta. Nah, bagaimana kalau koefisien dummy-nya itu nempel di mana di koefisien dummy-nya itu nempel di variabel dummy kondisi rumah ya, rumah baru atau rumah bekas. Nah, ini koefisien dummy 1,2, artinya begini. Beda rata-rata rumah baru D1 kan 1:0 ya, tadi saya bilang 1:0. Karena dia positif maka Y pada saat dummy 1 itu lebih besar daripada Y saat dummy 0 ya. Jadi rata-rata harga rumah baru ya dummy sama dengan 1 dibandingkan dengan rata-rata harga rumah bekas D sama dengan 0, 1,2 juta. Dengan kata lain bahwa rumah baru memiliki nilai harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah bekas ya. Misal dapat koefisien negatif min 1,2 ya, minus ya. Kalau minus itu terbalik, berarti yang 0 itu lebih tinggi daripada yang 1 ya. Artinya beda rata-rata rumah bekas pada saat D-nya sama dengan 0 karena bekas itu 0 dibandingkan rata-rata rumah baru 1,2 juta. Dengan kata lain di sini rumah bekas memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding rumah baru. Nah, ini adalah interpretasi koefisien yang menempel pada variabel dummy-nya tersebut sehingga bisa diinterpretasikan sebagai pembanding ya, seperti itu. Bentar. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini contoh ya. Nah, kemarin kan saya udah kasih 2 soal tuh ya, yang soal regresi berganda, ya, berganda di sini. Yang ini data regresi dengan dummy variabel. Kenapa disebut dummy? Karena ternyata ada 2 variabel yang dia kualitatif, ya, jenis kelamin sama jenis pekerjaan di sini, ya. Kenapa? Di sini keterangannya bahwa 0 itu laki-laki, 1 itu perempuan. Yang sini jenis pekerjaan itu ada 3 kategori. Setengah terampil, pekerja kasar, dan pekerja terampil. Berarti ini kalau dibuat dummy ada 2 variabel dummy. Nah, ini belum ada variabel dummy-nya yang jenis pekerjaan. Kita inisiasi dulu di sini. Ya, jenis kelamin laki-laki 0, perempuan 1. Kita kasih keterangan di sini. Berarti dummy jenis kelaminnya 1. Lalu dummy pekerjaan ya, pekerja kasar ini sebagai pembanding di sini. Berarti ada 2, dummy P1, ini dummy P2, P1 punya setengah terampil, P2 punya pekerja terampil ya di sini. Pembandingnya adalah pekerja kasar ya, seperti itu. Sehingga ini kalau saya buat nanti pada saat ujian kalian dibuat dulu dummy-nya di sini ya. Variabel jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Pendidikan tahun, jenis pekerjaan. Nah, penghasilan saya bikin juta ya. Kalau ini kan masih rupiah. Penghasilan atau gajinya dia masih rupiah. Nanti saya bikin juta. Kenapa dibikin juta? Supaya nanti koefisien regresinya tidak terlalu besar sehingga nanti kita interpretasinya sudah juta. Nah, itu boleh ditransformasi dengan dibagi semuanya 1 juta. Gitu. Bentar ya.
Oke ya. Nah, kita buat sekarang variabelnya di sini. Saya insert ya. Saya insert. Ini saya. Nah, ini kita akan coba kita akan coba buat sini dummy jenis kelamin laki-laki 0, perempuan 1 ya, kategori. Ini pekerja kasar 00, setengah terampil 10, pekerja terampil 01. Ya, kita akan coba running. Running regresinya sama seperti kemarin, cuman ini bedanya kita bikin dulu variabel dummy-nya ya. Ini masih sama DS, dummy sex ya. Terus ini pendidikan. Lalu ini dummy DP1 ya, berarti dia pekerja setengah kasar. Terus ini DP2, pekerja terampil. Yang terakhir adalah Y-nya gitu. Ya. Nah, ini saya enter di sini. Pendidikan tidak berubah ya. Ini pendidikan tetap sama. Nah, di sini dia. Ya. Saya besarkan di sini. If ya, ini ya sama dengan pekerja setengah ya, setengah terampil. Kita kasih 1, yang lain kita kasih 0. Oh, ini setengah terampil aja ya, setengah terampil. Setengah terampil. Kita tarik di sini. Nah, maka otomatis dia yang setengah terampil akan bernilai 1 ya di sini. Yang lainnya 0. Nah, seperti itu. Lalu DP2 if ini punya yang terampil sama dengan pekerja terampil. Saya kasih 1, 0 yang lain. Pekerja terampil. Nah, ini ya udah selesai di sini. Yang terampil kita kasih 1, yang lainnya 0. Lalu ini Y-nya tinggal saya bagi dengan 1 juta. Nah, ini sudah jadi ini ya. Jadi kita punya variabel yang sudah kita urai. Yang pertama adalah dummy jenis kelamin. Karena apa? Cuma 1 dummy jenis kelamin karena memang ada 2 kategori sehingga variabel dummy-nya cuma 1. Ini pendidikan ya, pendidikan saya bikin begini aja. Pendidikan ya, pendidikan. Nah, ini dummy pekerja ya. DP1 itu punya pekerja terampil, setengah terampil, DP2 punya pekerja terampil. Nanti pembandingnya adalah semua pekerja kasar. Yang Y adalah penghasilan ya. Penghasilan kita bagi dengan 1 juta. Kita buka SPSS-nya. Oke ya, kita copy sekarang datanya. Di sini saya copy. Kita copy ke data view. Oke. Lalu saya ini dia nolnya desimalnya kita nolkan kecuali yang Y-nya ya atau si penghasilannya. Saya bikin desimal 4. Lalu saya copy judulnya. Fase spesial transpose ya, saya copy. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba untuk meregresikan kembali ya. Langkahnya sama persis dengan regresi linear berganda kemarin ya, hanya saja bedanya tadi kita tahapannya variabel dummy-nya kita urai untuk yang memiliki kategori lebih dari 2 ya. Kalau cuma 2 ya sudah udah langsung 01 saja ya. Analyze ya. Regression linear. Sini. Kita klik ya. Dependennya adalah Y, kita masukkan di sini ya. Lalu semua independennya kita masukkan di sini. Seperti biasa, statistiknya kita klik untuk
mengeluarkan autokorelasi dan multicolinearity. Ya, sini continue, plotnya kita klik normal, ya normal probability plot, continue. Save-nya kita klik untuk ngeluarin residual yang unstandardized nanti untuk mengeluarkan uji normalitas. Continue, oke. Ya, memang poin dari hal ini adalah bagaimana menginterpretasi koefisien ya regresi yang menempel pada dummy variabel. Ya, ini saya copy aja. Ini berarti adalah deskriptifnya. Kita masukin ya di sini. Ya, ini deskriptifnya. Lalu kita keluarkan. Ini adalah koefisien determinasi ya. Ini dia. Dapat R-square-nya 0,504 ya. Nah, ini nilai R-square 50,4% artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model terhadap penghasilan atau Y-nya sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya 49,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa karena R-square-nya masih di tengah-tengah ya, meskipun lebih dari 50%, berarti sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi penghasilan. Nah, biasanya dalam sebuah penelitian, ini harus disebutkan sebagai masukan atau rekomendasi di penelitian berikutnya, itu apa kira-kira yang mempengaruhi penghasilan selain jenis kelamin, pendidikan, dan juga jenis pekerjanya, ya seperti itu. Berikutnya kita keluarkan ANOVA di sini, ya. Ini kita copy, ya. Saya pakainya yang image gitu ya, biar bentuknya sudah JPEG atau boleh pakai table gitu ya. Image kita copy di sini, ya. Lalu hipotesisnya, H0-nya, seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Y-nya ya, Y-nya. Sedangkan H1-nya minimal satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap penghasilan atau Y-nya. Nah, diperoleh nilai probability-nya sebesar 0,000. Lebih kecil alfa 5%, ya. Maka polahan 0 artinya minimal satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap penghasilan atau disebutnya model fit. Tadi pagi ada pertanyaan menarik ya dari mahasiswa yang MK3A. Sebenarnya uji ANOVA ini fungsinya apa sih Bu gitu ya, karena kan kita interpretasinya ada uji T, betul. Pertanyaannya menarik gitu ya. Sebenarnya uji ANOVA ini hanya memberitahu gitu ya ke kita bahwa memang modelnya itu fit, bagus ya. Sebenarnya kalau modelnya fit udah tahu, tinggal interpretasi aja. Karena kalau ANOVA itu hanya memberitahu model Anda tuh ada yang signifikan. Untuk tahu mana yang signifikan, maka uji T. Nah, uji ANOVA ini akan berfungsi atau berguna kalau ternyata nilai probability-nya itu lebih besar dari alfa ya. Atau disebutnya berarti modelnya seluruhnya tidak berpengaruh. Ya sudah di stop, jangan diinterpretasi uji T-nya. Karena nggak ada yang pengaruh buat apa gitu ya. Jadi ibaratnya nggak usah Anda susah payah menginterpretasi X1, X2 sampai X sekian pengaruhnya terhadap Y, padahal sebenarnya dari uji ANOVA-nya saja sudah tidak signifikan ya. Jadi kalau dari uji ANOVA-nya saja sudah tidak signifikan, maka nggak perlu lanjut ke uji T, bikin persamaan, bikin hipotesis, nggak perlu, karena ternyata seluruh variabel independennya tidak berpengaruh terhadap si Y-nya gitu ya. Nah, karena dia signifikan, artinya modelnya fit, berarti ada yang signifikan, maka kita lanjut ke uji T. Nah, ini uji T-nya ya. Uji T-nya kita keluarkan di sini ya, ini kita copy, lalu kita paste di sini ya di Word-nya. Nah, ini karena dia secara uji F-nya signifikan, ya, maka uji T-nya juga kita akan jabarkan satu persatu, ya, kita buat persamaan di sini, ya. Y, ya, 0,885 ditambah 0,266 DS, DS itu berarti dummy jenis kelamin, ya, ditambah 0,105 pendidikan, ya, ditambah 0,471 DP1, ya, ini adalah berarti jenis pekerjaan yang setengah terampil, ditambah 0,427 DP2, ini adalah jenis pekerjaan terampil. Untuk melihat besar kecilnya pengaruh, ingat tidak bisa dilihat dari unstandardized betanya, karena ini XX yang masih memiliki atau yang masih satuannya beda-beda. Nanti kita untuk membandingkan mana yang besar atau kecil pengaruhnya, lihatnya yang sudah distandarisasi yang ini, standardized coefficient beta. Oke, sekarang kita lihat nilai
uji hipotesis untuk jenis kelamin. Karena dia X yang pertama, maka hipotesisnya beta 1 sama dengan 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0, ya. Dengan nilai probability sebesar 0,087 di sini 0,087 ya. Saya pakai alfa 10% ya. Karena di penelitian sosial masih boleh pakai alfa 10%, maka nanti kalian ujian boleh pakai alfa sampai 10% ya. 1% boleh, 5% sampai 10%. Nah, di sini 0,087 lebih kecil dari alfa 10% ya, maka tolakan 0, artinya memang jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap penghasilan. Nah, besar koefisien dummy jenis kelamin yaitu 0,266. Tadi saya bilang bahwa koefisien dummy adalah beda rata-rata Y antara kategori 0, 1 dibanding sama 0 ya. Artinya beda rata-rata penghasilan perempuan ya, gitu ya. Dibandingkan penghasilan ya, penghasilan laki-laki, ini laki-laki berarti DS-nya sama dengan 0 ya, sebesar 0,266 juta. Karena koefisiennya positif, berarti 1 lebih besar dari 0. Dengan kata lain bahwa rata-rata penghasilan perempuan lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan laki-laki. Berapa bedanya? 0,266 juta rupiah. Karena sudah saya bagi seluruh data pada Y-nya dengan 1 juta, maka satuannya 1 juta. Nah, ini interpretasi yang pertama untuk dummy jenis kelamin ya. Berikutnya adalah pengaruh pendidikan, karena pendidikan adalah X yang kedua ya, maka beta 2 sama dengan 0, H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini nilai probability-nya pendidikan sebesar 0,001 ya. 0,001 itu lebih kecil alfa 5% dengan koefisiennya 0,105. Nah, pendidikan di sini satuannya tahun ya, karena nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka tolakan 0, artinya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan ya. Besar koefisien regresinya 0,105. Artinya kenaikan 1 tahun pendidikan, maka gajinya akan meningkat ya, dengan rata-rata peningkatannya 0,105 juta rupiah dengan asumsi ceteris paribus. Dengan kata lain, pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ya lebih atau lebih lama bersekolah, maka dia akan memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi ya, karena dia positif ya, positif seperti itu. Jadi beda rata-ratanya kalau setiap tahun bedanya, kalau kenaikan 1 tahun tingkat pendidikan, maka beda rata-rata gajinya 0,105 juta rupiah. Nah, ini untuk uji pengaruh pendidikan. Berikutnya adalah uji pengaruh untuk yang DP1. DP1 adalah pekerja setengah terampil. Di sini nilai probability-nya 0,010 ya. Kita lihat di sini 0,010 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya ya, artinya di sini pekerja setengah terampil berpengaruh terhadap penghasilan. Koefisiennya berapa di sini ya? Koefisiennya adalah 0,471. Nah, 0,471 karena tadi ya, karena tadi pembandingnya adalah pekerja kasar, berarti beda rata-rata penghasilan setengah terampil dibandingkan dengan rata-rata pekerja kasar sebesar 0,47 juta rupiah ya. Dengan kata lain, penghasilan pekerja setengah terampil lebih tinggi dibandingkan rata-rata pekerja dengan penghasilan dengan pekerja kasar ya, sebesar 0,471 juta rupiah. Beda rata-rata gajinya ya. Nah, berikutnya adalah untuk pekerja terampil ya, DP2. Ini positif ya, karena positif berarti yang satu lebih tinggi dari 0. Beta 4 sama dengan 0, beta 4 tidak sama dengan 0. Nilai probability-nya berapa di sini? 0,019 ya. Karena 0,019 itu lebih kecil dari 5%, maka tolakan 0. Artinya pekerja terampil ya berpengaruh terhadap penghasilan. Besar koefisiennya berapa? 0,427. Berarti beda rata-rata penghasilan pekerja terampil dibandingkan dengan rata-rata pekerja kasar sebesar 0,427 juta rupiah. Dengan kata lain bahwa rata-rata penghasilan pekerja terampil itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan pekerja
kasar. Ini adalah untuk yang koefisien dari si DP2 atau dummy untuk pekerja yang terampil. Di sini kita lihat bahwa kalau dilihat dari standardized coefficient beta, dari signifikansinya terlihat bahwa seluruh variabel independennya signifikan sampai alfa 10%, ya. Sedangkan dari standardized coefficient beta terbukti ya. Nah, itu kita lihat bedanya. Kalau kita nggak pakai standardized, seolah-olah yang besar adalah DP1, DP2, lalu DS terakhir adalah pendidikan. Ingat bahwa satuannya beda-beda, belum kita logaritma kan belum apa ya di sini. Jadi kita patokannya ada di standardized coefficient beta. Dari standardized coefficient beta terlihat bahwa nilai koefisien standardized coefficient beta yang paling besar pengaruhnya adalah pendidikan pertama. Kedua adalah DP1, ketiga adalah DP2, keempat adalah dummy seks atau jenis kelamin. Sehingga dapat kita simpulkan di sini ya. Model sangat baik ya karena seluruh variabel independennya signifikan pengaruhnya terhadap Y penghasilan. Nah, di sini nilai R-square cukup baik 50,4%. Saya bilang cukup baik ya, tidak sangat baik. Kalau sangat baik itu mendekati 100%. Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi penghasilan ya, bisa jadi pengaruh lain seperti lama bekerja, jabatan, dan lain-lain. Jadi disebutkan, bisa jadi 49,6 itu ya lama bekerja, terus juga jabatan yang mempengaruhi si penghasilan ya. Lalu dilihat dari koefisien standardized beta, fungsi untuk melihat besar kecilnya pengaruh S terhadap Y, maka diurutkan pengaruh terbesar sampai terkecil terhadap penghasilan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah dummy jenis pekerjaan yang setelah terampil, lalu pekerja terampil, dan terakhir adalah jenis kelamin. Nah, ini adalah kesimpulan dari model regresinya. Nah, sekarang setelah selesai semua interpretasi, kita cek apakah dia masih bagus nggak modelnya. Nah, kita lihat ya dari ciri-cirinya. Pertama, Durbin Watsonnya itu syaratnya mendekati 2 ya, mendekati 2. Lalu nilai VIF-nya di bawah 10 sudah bagus. Tinggal nanti yang normalitas sampai ke heteroskedastisitas. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau di sini masih ragu apakah ini menyebar garis lurus, maka tetap kita harus menguji untuk normalitas data atau normalitas dari residualnya. Kita klik ya, uji normalitas dari residualnya. Analyze. Non-parametric test, ya di sini, legacy dialog, one sample KS. Lalu saya masukkan unstandardized di sini, ya. Oke. Nah, terlihat di sini tidak normal ya. Nah, tidak terlalu mendekati garis lurus. Ternyata hasil ujinya menunjukkan dia tidak normal. Maka kalau masih ragu, tidak perlu diinterpretasi bentuk dari normalitas sebarannya. Nah, seperti ini. Cukup ditampilkan gambarnya saja, kita buat hipotesanya. H0 residual menyebar normal, H1 residual tidak menyebar normal di sini. Lalu kita keluarkan tadi hasil uji Kolmogorov-Smirnovnya, nilai probability-nya ternyata 0,004 di sini ya. Karena 0,004 lebih kecil 5%, maka artinya asumsi residual menyebar normal tidak terpenuhi. Dan itu tidak masalah ya. Di catatan saya sebelumnya bahwa normalitas itu yang boleh dilanggar ya, boleh dilanggar. Nah, berikutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi di sini kita ngambilnya adalah si Durbin Watsonnya saja, ya Durbin Watsonnya saja di sini. Durbin Watsonnya saja. Ini kita Kita ambil di sini. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini dia. Nofil ya di sini. Nah, nilai Durbin Watsonnya 2,165. Dia justru lebih dekat ke 2 ya. Kan yang bagus itu lebih dekat ke 2 dibanding ke 0 ataupun ke 4. Berarti memang sudah bebas dari autokorelasi, di sini sudah bagus. Ya. Nah, multikolinearitas selanjutnya ada di hasil uji T-nya ya, di nilai VIF-nya ya. VIF-nya. Kita ambil nilai VIF-nya di sini ya. Nah, ini dia VIF-nya. Nah, kita ambil data VIF-nya, ternyata semua nilai VIF-nya itu di bawah 10 ya. Artinya memang tidak ada multikolinearitas. Nah, ini sudah sangat baik ya, tidak ada multikolinearitas. Artinya memang tidak bias ya, konsisten ya. Nah, sekarang yang homoskedastisitas. Kita harapannya adalah homoskedastis ya. Nah, caranya seperti kemarin. Kita akan cek di sini. Kita akan transform dulu ya datanya, compute variable, log receipt,
kuadrat gitu ya, log resid kuadrat. Kita all di sini. Ini ada log ya. Kita klik log, lalu unsunderized kita double klik, keluar, pangkat 2. Ini log resid kuadrat. Oke. Maka akan muncul di sini log resid 2 ya. Di sini akan muncul log resid 2. Lalu kita regresikan seluruh X-nya terhadap log resid 2, harapannya ANOVA-nya nilai probability-nya lebih besar dari alpha 5%. Kita analyze di sini regression linear. Ya, ini tinggal kita ganti dengan si log resid 2. Ini dia. Kita okekan, kita cari ANOVA-nya nih dia. Nah, ini ANOVA-nya kita copy. Ya, lalu kita paste di hasil uji. Nah, ini dia. Ternyata nilai probability 0,02 masih lebih kecil 5%. Artinya terdapat pelanggaran yaitu heteroskedastisitas. Sehingga kesimpulannya hasil model regresi tetap tidak bias ya, ini tidak bias dan konsisten, hanya saja tidak efisien ya. Hal tersebut dikarenakan memang masih adanya pelanggaran asumsi homoskedastisitas sehingga bentuknya masih belum blue ya, hanya saja pelanggarannya ada di homoskedastisitas. Namun secara overall dia sudah baik karena autokorelasinya tidak ada, normalitas itu tidak masalah, bisa diabaikan, dan terakhir adalah homoskedastisnya ini ternyata masih dilanggar ya, itu terjadi heteroskedastis. Nanti setelah ini akan saya kenalkan ya, nanti untuk minggu depan saja materinya udah mulai ke EViews ya, ekonometri untuk series, bentuk softwarenya seperti ini. Ya, nanti saya share linknya, ini softwarenya EViews ya. Saya share linknya untuk kalian download ya. Nanti kalian kalau pas download dia minta serial number, kalian klik demo ya, DEMO ya, seperti itu. Nanti setelah itu baru di running aja, cracknya seperti biasa gitu ya. Silakan sampai sini kalau ada pertanyaan terkait regresi dengan dummy variabel, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu. Maaf Bu, izin tanya, itu saya masih bingung di bagian alpha kan ada 5%, 10% tadi ya Bu. Itu apa seterah kita atau gimana ya Bu? Enggak, bukan terserah. Jadi gini ya, alpha itu pahamin dulu ya. Alpha itu adalah batas kesalahan dalam setiap membuat keputusan. Misalnya kamu pakai alpha 10%. Itu artinya dari 100 kali percobaan 10 gagal, gitu ya. Dari 100 kali percobaan 10 gagal. Kalau 5% berarti dari 100 kali percobaan kamu 5 gagal. Nah, dalam ilmu sosial dan ekonomi seperti ini, itu standar internasional yang dipakai biasanya 5%. Standar internasional ya. Makanya kamu kalau baca jurnal-jurnal ekonomi, sosial itu biasa mereka pakainya 5% gitu. Nah, kapan sih saya harus pakai alfa yang kecil dan kapan saya harus pakai alfa yang besar? Maksimal di ekonomi sosial itu 10%, itu udah maksimal 10%. Nah, misalnya kamu bikin penelitian ya, percobaan obat-obatan yang nanti dampaknya kepada nyawa manusia. Ya, nyawa manusia. Terus kamu pakai alfa 5%, boleh nggak? Artinya kamu dari dicobakan 100 orang, 5 orang meninggal. Nah, itu kan nggak mungkin. Maka alfanya akan dibuat sekecil mungkin mendekati 0 gitu ya. Karena harapannya bahwa obat itu benar-benar mujarab dan efeknya tidak bisa sampai orang itu meninggal gitu. Jadi penggunaan alfa itu tergantung dari objek penelitiannya apa. Selama objeknya seperti ini, sosial, ekonomi, itu masih boleh pakai 1%, 5%, dan 10%. Nanti di ujian, kamu boleh pakai sampai 10%. Seperti itu ya. Jadi paham ya, alfa itu taraf kesalahan yang kamu tetapkan dalam pengambilan keputusan di sebuah penelitian. Kalau itu masih sosial dan ekonomi, itu standarnya boleh pakai sampai 10%. Gimana? Ada komen? Baik Bu, terima kasih Bu, jelas. Ya, jelas ya. Oke. Kalau kamu kerja di laboratorium gitu, atau contoh aja kamu tahu ini ya, pesawat apa sih disebutnya ya, Apollo lah, atau yang satelit ya. Kenapa dia bisa nggak meledak padahal dia menembus atmosfer? Karena karena syarat hukumnya benda apapun yang melewati atmosfer pasti meledak. Makanya Indonesia kan dilindungi oleh atmosfer ya, atmosfer bumi.
Karena benda apapun yang akan masuk, asing masuk ke bumi itu udah pasti meledak, dia akan terbakar. Nah, kenapa itu pesawat, satelit kalau dia menembus si atmosfer dia nggak meledak gitu. Ada yang tahu nggak? Itu udah pasti alfanya 10 pangkat berapa minus juta gitu ya. Sangat kecil gitu. Jadi dibikin penelitian, makanya kenapa itu sangat rentan sekali meledak karena alfanya harus dibuat sekecil mungkin gitu, seperti itu. Ya. Jadi benar-benar alfa itu ditetapkan sesuai dengan objek penelitian kamu apa. Kalau kamu di laboratorium yang sangat rentan terhadap tingkat kesalahan, manusia nggak boleh sembarangan masuk, udah itu alfanya dibuat sekecil mungkin, jangan 5%, 1%, bahkan 0,01% gitu. Yang lain silakan. Bu, mau tanya tadi yang kalau misalnya di ANOVA kan kalau nggak signifikan atau nggak fit gitu, berarti kita nggak usah lanjutin ujinya ya, Bu? Iya betul, uji T-nya ya, nggak usah lanjut uji T-nya. Nah berarti kalau misalnya di penelitian nih Bu, atau misalnya lagi nulis skripsi gitu, misalnya, berarti kita harus tes data ANOVA-nya dulu, baru ngumpulin variabel-variabel. Baru ngerjain bab Ya kamu enggak lah, kamu gimana mau uji ANOVA orang kamu aja belum nentuin datanya. Kan ANOVA keluar kalau kamu udah running datanya. Makanya itulah kamu kenapa perlu korelasi. Misalnya, kamu korelasiin dulu aja satu-satu terhadap Y-nya. Ya. Kalau ada yang signifikan aja X1, X2, ya udah masukin aja ke model regresi. Tapi kalau dari korelasi aja udah nggak ada hubungan antara X dengan Y, ngapain kamu modelin? Udah pasti nggak ada signifikan gitu. Ya, itu fungsi korelasi itu untuk filtering awal supaya kamu pada saat menentukan variabel-variabel kamu udah dapat misalnya kamu bikin penelitian, X-nya cuma 3, terus kamu benar-benar cari X-nya 3, padahal ada X yang lain, misalnya ada 5X gitu ya. Maka caranya supaya mau model regresinya bagus, kamu korelasi dulu satu persatu, si XX itu terhadap Y. Kalau si XX itu terhadap Y itu sudah signifikan, misalkan dari 5 cuma 2 yang signifikan, maka pilih 2 itu untuk dimasukkan ke model dan satu pilih yang tidak signifikan tadi, gitu. Atau semuanya juga boleh dimasukkan, tapi kamu yakin bahwa ada yang signifikan. Karena kalau dari dia dalam persamaan regresi ternyata tidak signifikan, udah kamu ditolak sama dosennya, suruh ulang lagi penelitiannya, karena ternyata nggak ada yang signifikan, ngapain kamu teliti, gitu. Ya. Jadi itu fungsinya kita tuh kemarin belajar korelasi sebenarnya untuk filtering awal, untuk memilih mana yang kira-kira korelasinya bisa signifikan, gitu. Oke, makasih Bu. Oke, yuk. Silakan yang lain. Nanti saya share materi yang ini sama link untuk download eViews-nya ya. eViews-nya saya perkenalkan software yang baru lagi karena ada beberapa yang tidak bisa dilakukan di SPSS ya, uji stasionaritas untuk yang time series. Jadi kita nanti kan seperti yang kemarin saya bilang bahwa regresinya itu ada regresi data time series, cross section sama panel. Nah, panel ini terutama panel ini tidak bisa diolah di SPSS, dia bisanya hanya di eViews seperti itu, sehingga nanti saya masukkan software baru supaya kalian lebih kaya, nggak cuma bisa satu software tapi bisa setidaknya 2 software statistik seperti itu ya. Nah, nanti pada saat install ketika dia minta serial number kalian ketik demo aja, demo biasa, DEMO kecil semua. Nanti running terus dan pastikan pada saat running karena kita pakainya crack antivirusnya dimatiin dulu ya untuk supaya tidak si cracknya tidak hilang gitu di nonaktifkan oleh si antivirus tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, ayo. Saya save dulu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk materi hari ini ya. Silakan kalian ulang lagi apa yang saya kerjakan dengan data yang sudah pernah saya share minggu lalu ya. Pastikan apa yang di running di SPSS sama persis nilai-nilainya dengan saya. Kalau ada kendala jangan
takut untuk WA saya ya, kendala secara teknis maupun nanti secara materinya, seperti itu. Untuk absennya sepertinya, Spirit Academy juga belum selesai ya, nanti kalau udah beres, kita saling berkabar saja supaya nanti saya juga bisa ngisi, karena saya tadi sudah koordinasi dengan kampus, tidak perlu mengisi e-learning, cukup dengan Spirit Academy karena sekarang lagi proses, perbaikan oleh kampus. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktunya, salam sehat selalu buat kalian semua, kita ketemu minggu depan untuk materi yang, lebih dalam lagi.